Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu yang setia menyimak tayangan dari channel FJR Gemilang. Saya sangat senang bisa kembali hadir menyapa pemirsa setia semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu diberi ketenangan hati dalam menjalani hari-hari di usia emas ini. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah Bapak Ibu berdiri di depan cermin di pagi hari lalu memperhatikan perubahan tubuh, terutama di bagian perut? Ada yang merasa bahwa perut terasa semakin maju ke depan. Meskipun makan sudah dijaga, nasi sudah dikurangi, gorengan sudah dihindari, bahkan minuman manis pun sudah jarang sekali disentuh. Namun anehnya, pakaian yang dulu terasa longgar sekarang justru terasa sempit. Sarung yang biasa dipakai harian semakin ketat, dan langkah kaki pun terasa berat. Fenomena ini bukan dialami satu atau dua orang saja. Hampir setiap minggu saya menemui pasien dengan keluhan yang serupa. Salah satunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Murni yang tinggal di daerah Kediri. Usianya 61 tahun. Sehari-hari beliau sangat sederhana. Dengan nada cemas, beliau berkata, "Dok, saya heran. Dulu saya kuat berjalan kaki ke pasar tanpa merasa lelah. Tapi sekarang baru menyapu halaman, sebentar saja saya sudah ngos-ngosan. Saya sudah berusaha makan sedikit, menghindari makanan berminyak, tapi kenapa perut ini makin besar ya?" Keluhan Ibu Murni ini tentu terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak pemirsa di rumah. Kita merasa sudah hidup lebih sehat, sudah mengurangi porsi makan, bahkan ada yang berhenti mengonsumsi minuman bersoda. Tetapi anehnya, tubuh tetap terasa berat, napas mudah terengah, dan perut semakin menonjol tanpa sebab yang jelas. Nah, inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa perut buncit adalah hal biasa karena faktor usia. Padahal faktanya, perut buncit adalah tanda adanya perubahan besar dalam tubuh kita. Setelah seseorang memasuki usia di atas 50 tahun, tubuh mulai menyimpan lemak di area perut 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan ketika masih berusia 30-an. Masalahnya, lemak di perut bukan hanya soal penampilan. Ia bekerja diam-diam, tidak menimbulkan rasa sakit langsung, namun perlahan merusak jantung, otak, pembuluh darah, hingga otot-otot kaki. Bayangkan, ada data penelitian yang menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang lansia tidak menyadari bahwa perut buncit yang mereka anggap normal sebenarnya adalah bom waktu yang bisa merampas kesehatan sedikit demi sedikit. Tidak sakit, tidak demam, tapi hari demi hari melemahkan tubuh. Bapak Ibu bisa membayangkan, mengapa banyak lansia yang merasa lutut semakin lemah, punggung sering pegal, atau napas cepat terengah saat naik tangga. Itu bukan hanya soal usia, tetapi karena perut buncit menandakan adanya lemak visceral yang mengganggu fungsi tubuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Ratna. Sudah lebih dari 28 tahun saya mendampingi pasien usia lanjut di berbagai daerah di Jawa Timur. Dari sekian banyak keluhan yang datang, masalah perut buncit adalah salah satu yang paling sering saya dengar. Tetapi kabar baiknya, masalah ini bisa diatasi dengan cara sederhana. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan diet ketat yang menyiksa, melainkan dengan ramuan alami dari 5 bahan dapur sederhana yang sebenarnya bisa ditemukan di rumah masing-masing. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat tubuh kita dengan lebih lembut. Jangan hanya memandang perut sebagai tempat masuknya makanan, tetapi pahami bahwa perut adalah pusat kendali kesehatan kita. Jika perut sehat, aliran darah menjadi lebih lancar, otot lebih kuat, otak lebih segar, dan langkah kaki pun terasa lebih ringan. Mari kita bicara jujur. Apa yang paling sering dikeluhkan ketika usia bertambah? Bukan hanya rambut yang memutih, bukan hanya tenaga yang berkurang, tetapi justru perut yang semakin menonjol. Banyak orang menganggapnya wajar. Bahkan ada yang berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau perut membesar. Padahal anggapan ini keliru besar. Perut buncit di usia lanjut bukanlah sekadar tanda pertambahan usia, tetapi tanda adanya lemak berbahaya di dalam tubuh. Lemak ini disebut lemak visceral. Berbeda dengan lemak biasa yang terlihat di lengan atau paha, lemak visceral bersembunyi di balik otot perut dan menempel pada organ-organ penting seperti hati, usus, ginjal, hingga jantung. Karena sifatnya tersembunyi, lemak ini tidak terlihat jelas dari luar. Namun justru inilah yang berbahaya. Ia seperti pembunuh senyap, atau sering disebut silent killer. Saya masih ingat seorang pasien pria bernama Pak Suyono, berusia 66 tahun dari Magetan. Beliau sering kehilangan keseimbangan setiap kali bangun dari kursi. Awalnya beliau mengira hal itu karena lutut yang lemah atau sendi yang aus. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam,
Ternyata penyebabnya adalah lemak visceral yang menekan saraf, mempersempit ruang organ, dan melepaskan zat peradangan yang mengacaukan sistem tubuhnya. Bayangkan, hanya karena perut buncit, keseimbangan tubuh pun bisa terganggu. Lemak visceral ini menghasilkan senyawa peradangan yang disebut sitokin. Sitokin langsung masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Akibatnya, otak bisa mengalami kabut pikiran atau sering lupa, otot menjadi lemah, sendi cepat kaku, dan tubuh mudah lelah. Jadi kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu merasa cepat lelah, sering pusing saat berdiri, atau perut terasa berat meskipun tidur cukup, bisa jadi itu sinyal dari tubuh bahwa perut sedang menumpuk lemak berbahaya. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh menganggap perut buncit hanya sekadar masalah penampilan. Perut buncit adalah masalah kesehatan serius. Ia mempengaruhi jantung, otak, sendi, hingga langkah kita sehari-hari. Namun, jangan khawatir. Ada kabar baik. Masalah perut buncit bisa diatasi, bahkan di usia lanjut sekalipun. Tubuh kita masih memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih. Asal kita tahu cara memberi sinyal yang tepat, tubuh akan merespons. Dan sinyal itu bisa datang dari ramuan sederhana berbahan 5 bahan dapur yang insya Allah akan saya jelaskan lebih dalam di bab-bab berikutnya. Untuk saat ini, saya ingin Bapak Ibu memahami satu hal penting. Perut buncit bukan takdir. Perut buncit bukanlah hal yang harus diterima begitu saja karena usia. Ia adalah tanda bahwa tubuh butuh pertolongan. Tubuh kita berbicara melalui perubahan bentuk perut. Dan pesan itu tidak boleh kita abaikan. Di bab berikutnya kita akan membahas lebih jauh tentang kesalahpahaman umum yang sering terjadi pada lansia terkait perut buncit, serta bagaimana membedakan mana yang wajar karena penuaan dan mana yang sebenarnya sinyal bahaya dari dalam tubuh. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang. Karena kita akan membuka lembaran baru untuk memahami tubuh dengan lebih baik. Pemirsa setia FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita berbincang di bab pertama tentang kenyataan perut buncit pada usia lanjut, sekarang saatnya kita mendalami salah satu penyebab mengapa masalah ini sering dianggap remeh. Banyak orang percaya bahwa perut buncit adalah bagian normal dari proses penuaan. Mereka mengira bahwa setiap orang yang bertambah usia pasti akan mengalami perut membesar. Padahal, keyakinan ini adalah salah kaprah besar yang perlu kita luruskan. Mari kita lihat keseharian di lingkungan sekitar kita. Ketika seorang kakek atau nenek tubuhnya makin gemuk di bagian perut, seringkali komentar yang muncul adalah, "Ah, itu biasa. Namanya juga sudah tua." Bahkan ada yang menambahkan, "Kalau tidak buncit, berarti belum tua." Pemahaman semacam ini sudah begitu mengakar di masyarakat kita. Namun, apakah benar demikian? Apakah perut buncit memang harus diterima begitu saja tanpa usaha untuk mengatasinya? Faktanya, perut buncit bukanlah tanda sehat. Justru sebaliknya, ia adalah sinyal keras dari tubuh bahwa ada ketidakseimbangan di dalam. Sayangnya, karena tidak menimbulkan rasa sakit secara langsung, banyak orang mengabaikannya. Tidak sedikit lansia yang baru sadar setelah muncul penyakit lain, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan jantung, hingga stroke. Saya ingin berbagi pengalaman nyata dari seorang pasien di daerah Nganjuk. Sebut saja namanya Bu Ati, usia 63 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan sering pusing, mudah lelah, dan sering merasa jantungnya berdebar. Saat pertama kali diperiksa, lingkar perutnya memang lebih besar dari normal. Namun beliau berkata dengan santai, "Ah dok, ini hanya lemak biasa. Semua orang tua juga begitu, kan?" Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata kadar gula darah dan tekanan darahnya sangat tinggi. Dari situlah beliau baru sadar bahwa perut buncit yang dianggap wajar justru menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit serius. Bapak dan Ibu yang saya cintai, inilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Perut buncit dianggap sebagai hal lumrah karena usia, padahal sebenarnya ia adalah tanda adanya lemak visceral. Lemak jenis ini bukan lemak biasa yang bisa kita cubit di bawah kulit. Lemak visceral bersembunyi di balik otot perut, menempel pada organ-organ vital, dan mengganggu fungsi tubuh dari dalam. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita gunakan perumpamaan. Bayangkan ada sebuah rumah yang tampak rapi dari luar, catnya bersih, halamannya terawat. Namun di dalam rumah tersebut, pipa air bocor, atap retak, dan dinding mulai lapuk. Dari luar semua tampak baik-baik saja, tetapi bagian dalamnya rapuh dan membahayakan. Itulah gambaran tubuh seseorang dengan perut buncit akibat lemak visceral. Dari luar terlihat hanya sekadar perut menonjol, tapi di dalamnya organ vital sedang tertekan dan rusak perlahan.
Lemak visceral ini sangat berbahaya karena sifatnya aktif. Setiap hari ia memproduksi zat peradangan yang menyebar ke seluruh tubuh. Inilah penyebab mengapa banyak lansia dengan perut buncit lebih mudah merasa lemah, lebih rentan sakit, dan lebih cepat mengalami penurunan daya ingat. Padahal mereka merasa sudah menjaga pola makan. Ada sebuah data menarik dari penelitian di Jepang yang melibatkan lebih dari 1.000 lansia. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang memiliki lingkar perut di atas normal memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena penyakit jantung dan 3 kali lipat lebih tinggi mengalami gangguan memori. Yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka merasa sehat-sehat saja karena tidak ada rasa sakit. Inilah bukti bahwa anggapan perut buncit itu wajar adalah mitos yang harus segera kita tinggalkan. Saya juga sering mendengar kalimat begini, kalau badan gemuk berarti rezeki berlimpah, tanda sehat. Memang, dalam budaya kita gemuk sering diidentikan dengan makmur. Namun perlu diingat, gemuk yang dimaksud bukanlah perut buncit penuh lemak visceral. Karena faktanya, justru perut buncit inilah yang menjadi akar masalah dari banyak penyakit degeneratif yang dialami lansia. Di desa-desa, saya kerap menemui bapak-bapak yang rajin berkebun, tapi perutnya tetap besar. Ketika saya tanya, mereka menjawab dengan enteng, "Ya dok, ini biasa. Dulu bapak saya juga perutnya besar sampai tua." Padahal yang mereka tidak tahu, ayahnya mungkin meninggal karena penyakit jantung atau stroke yang dipicu oleh lemak visceral. Jadi, sekali lagi, mari kita ubah cara pandang. Perut buncit bukanlah warisan keluarga yang harus diterima, melainkan tanda bahaya yang perlu kita atasi. Untuk memperjelas lagi, mari kita bedakan antara lemak subkutan dan lemak visceral. Lemak subkutan adalah lemak yang berada di bawah kulit, mudah terlihat dan dirasakan ketika kita mencubit lengan atau paha. Lemak ini relatif tidak terlalu berbahaya. Sedangkan lemak visceral adalah lemak yang tersembunyi jauh di dalam perut. Ia menempel pada hati, usus, bahkan jantung. Karena letaknya tersembunyi, kita tidak bisa mengukurnya hanya dengan melihat timbangan atau bercermin. Tetapi tubuh memberi sinyal lewat perut yang makin maju ke depan dan pinggang yang semakin melebar. Nah, inilah salah satu alasan mengapa banyak orang merasa heran. Dok, berat badan saya tidak naik, tapi kenapa celana saya makin sempit? Jawabannya sederhana. Berat badan bisa saja stabil, tetapi distribusi lemak berubah. Setelah usia 50 tahun, tubuh cenderung menyimpan lemak di area perut meskipun timbangan tidak banyak berubah. Inilah yang sering mengecoh. Bapak Ibu pemirsa FJR Gemilang, sekarang kita sudah lebih paham bahwa perut buncit bukan hal biasa dan bukan sekadar tanda penuaan. Ia adalah sinyal dari tubuh yang perlu segera ditanggapi. Mengabaikan perut buncit sama saja dengan membiarkan bom waktu berdetak di dalam tubuh. Pertanyaannya sekarang, mengapa perut buncit bisa begitu membandel meskipun kita merasa sudah menjaga makan dan mengurangi porsi? Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih detail tentang faktor-faktor yang membuat perut buncit sulit hilang. Kita akan membongkar bagaimana metabolisme tubuh berubah, bagaimana hormon ikut berperan, dan bagaimana aktivitas fisik yang menurun mempercepat penumpukan lemak. Dengan memahami ini, kita akan semakin mengerti bahwa tubuh sebenarnya masih bisa dibantu untuk pulih, asal kita tahu caranya. Jadi tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Pemirsa setia FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita membongkar salah kaprah seputar perut buncit, kini saatnya kita menyingkap lebih dalam tentang apa sebenarnya bahaya yang bersembunyi di balik perut yang semakin maju ke depan itu. Tidak semua lemak diciptakan sama. Ada lemak yang relatif aman, dan ada pula lemak yang sangat berbahaya. Lemak berbahaya itulah yang dikenal dengan nama lemak visceral. Lemak visceral ini sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Mengapa disebut demikian? Karena lemak ini bekerja diam-diam, tanpa gejala yang jelas, tanpa rasa sakit, tanpa demam, namun perlahan menghancurkan organ-organ penting dalam tubuh. Lemak visceral tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti lemak yang menggantung di lengan atau paha. Ia tersembunyi di balik otot perut, menyelimuti hati, menempel pada usus, melilit ginjal, bahkan menekan jantung. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin mobil. Dari luar terlihat baik-baik saja, catnya mengkilap, ban masih utuh. Tetapi di dalam kap mesin, oli sudah kotor, piston aus, dan selang-selang mulai bocor. Kita tidak akan tahu kerusakan itu sampai mesin tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Begitulah cara kerja lemak visceral. Dari luar hanya tampak perut yang sedikit menonjol, tetapi di dalam, organ vital kita sedang terancam. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Suyono,
berusia 66 tahun, berasal dari Magetan. Beliau seorang pensiunan guru yang awalnya datang dengan keluhan sering kehilangan keseimbangan ketika bangun dari kursi. Awalnya beliau menduga penyebabnya adalah lutut yang lemah atau sendi yang aus karena usia. Tetapi setelah diperiksa lebih dalam, ternyata masalah utamanya bukan pada lutut, melainkan pada lemak visceral yang menekan saraf dan organ di rongga perut. Lemak itu juga melepaskan zat peradangan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Bayangkan, hanya karena perut buncit, keseimbangan tubuh pun bisa ikut terganggu. Lemak visceral tidak hanya menekan organ secara fisik, tetapi juga aktif menghasilkan senyawa berbahaya. Salah satunya adalah sitokin, yaitu zat peradangan yang setiap hari dilepaskan ke dalam aliran darah. Sitokin ini menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan kerusakan perlahan namun pasti. Ia membuat otot melemah, menyebabkan sendi kaku, mengganggu fungsi jantung, bahkan bisa menimbulkan kabut otak. Kabut otak adalah kondisi di mana seseorang menjadi mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan pikirannya terasa lambat. Inilah sebabnya banyak lansia dengan perut buncit merasa sering bingung atau linglung padahal mereka tidur cukup. Bapak Ibu pemirsa FJR Gemilang, saya ingin mengajak Anda untuk membayangkan satu hal. Ketika perut kita buncit, organ-organ di dalam tubuh seperti hati, usus, pankreas, dan ginjal menjadi sempit ruang geraknya. Seperti rumah yang penuh dengan barang menumpuk, organ-organ itu harus bekerja keras di ruang yang sesak. Akibatnya, fungsinya terganggu. Hati yang seharusnya menyaring racun jadi tidak optimal. Pankreas yang bertugas menghasilkan insulin jadi kewalahan. Jantung yang seharusnya memompa darah dengan lancar jadi tertekan. Lemak visceral juga sangat erat kaitannya dengan penyakit metabolik. Banyak penelitian internasional membuktikan bahwa orang dengan perut buncit memiliki risiko lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung koroner. Yang lebih mengkhawatirkan, semua itu bisa terjadi tanpa gejala yang jelas di awal. Banyak pasien baru sadar ketika penyakitnya sudah parah. Saya pernah menangani seorang ibu bernama Bu Rahayu, usia 62 tahun dari Tulungagung. Beliau datang dengan keluhan sering sesak napas dan cepat lelah. Dari luar tampak hanya sedikit gemuk di perut. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan USG perut, ternyata lemak visceralnya sangat tebal dan sudah menekan organ hati. Akibatnya, fungsi hati menurun drastis. Bu Rahayu mengaku tidak pernah menyangka bahwa perut buncit yang ia anggap biasa ternyata membawa dampak sebesar itu pada kesehatannya. Untuk lebih memahami bahayanya, mari kita pahami perbedaan sederhana. Lemak di bawah kulit atau lemak subkutan memang bisa mengganggu penampilan, tetapi relatif tidak terlalu berbahaya. Sedangkan lemak visceral bersifat aktif, seperti api kecil yang terus menyala di dalam tubuh. Ia memicu peradangan, merusak pembuluh darah, dan mempercepat penuaan organ. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 60% kematian akibat penyakit jantung dan stroke pada usia lanjut berhubungan dengan penumpukan lemak visceral. Angka ini sangat tinggi, dan sayangnya masih banyak orang yang mengabaikannya. Ada satu hal yang sering saya tekankan pada pasien saya. Lemak visceral adalah ibarat racun yang tidak terasa. Ia tidak membuat kita demam, tidak membuat kita sakit langsung, tetapi hari demi hari ia merampas kekuatan kita. Tubuh menjadi cepat letih, otot melemah, dan otak kehilangan kejernihannya. Inilah alasan mengapa banyak lansia merasa hidupnya tidak lagi sekuat dulu, meskipun mereka sudah berusaha menjaga pola makan. Namun, saya tidak ingin membuat pemirsa FJR Gemilang merasa putus asa. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa bahaya lemak visceral ini bisa dikendalikan. Tubuh kita diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk pulih. Lemak visceral bisa dikurangi, metabolisme bisa ditingkatkan, dan kesehatan bisa kembali terjaga. Kuncinya adalah memahami bagaimana cara memberi sinyal yang tepat kepada tubuh kita. Sinyal itu tidak harus datang dari obat mahal atau terapi rumit. Sinyal itu bisa datang dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Bahkan ada ramuan alami dari 5 bahan dapur sederhana yang bisa membantu tubuh melawan lemak visceral. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita perlu memahami dulu mengapa perut buncit seringkali sulit hilang meskipun kita merasa sudah berusaha. Di bab berikutnya, kita akan membongkar rahasia perubahan tubuh setelah usia 50 tahun. Kita akan memahami mengapa metabolisme melambat, bagaimana hormon ikut berperan, dan mengapa aktivitas fisik yang berkurang mempercepat penumpukan lemak. Dengan pengetahuan ini, kita akan semakin siap untuk menemukan solusi nyata. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang,
karena perjalanan kita melawan perut buncit baru saja memasuki inti permasalahannya. Pemirsa setia channel FJR Gemilang yang saya cintai, setelah kita memahami bahwa lemak visceral adalah pembunuh senyap yang bersembunyi di balik perut buncit, sekarang muncul pertanyaan penting yang seringkali membuat banyak orang kebingungan. Pertanyaannya sederhana, tapi menyimpan rasa frustrasi bagi banyak orang lanjut usia. Dok, kenapa ya? Saya sudah kurangi makan nasi, sudah tidak makan gorengan, bahkan minum manis pun sudah saya tinggalkan. Tapi kenapa perut tetap saja tidak kempes? Malah rasanya makin besar dari tahun ke tahun. Pertanyaan ini sering muncul dalam ruang praktik saya. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Sudah merasa berjuang, sudah merasa disiplin, tapi hasilnya seolah tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Bila Anda mengalami hal serupa, percayalah, bukan karena Anda kurang disiplin. Bukan karena Anda tidak berusaha cukup keras. Faktanya, tubuh memang mengalami perubahan besar setelah melewati usia 50 tahun. Dan perubahan ini bersifat alami, bukan kesalahan pribadi. Ada 3 alasan utama mengapa perut tetap membuncit meskipun pola makan sudah dijaga dan porsi sudah dikurangi. Mari kita bahas satu persatu secara runtut agar semakin jelas. 1. Metabolisme tubuh melambat secara alami. Metabolisme adalah proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Dalam keadaan muda, proses ini berjalan dengan sangat aktif. Makanan yang masuk langsung diolah menjadi tenaga, dan sisa kalori dibakar dengan cepat. Namun seiring bertambahnya usia, sistem pembakaran ini mulai melambat. Menurut data dari hasil penelitian Universitas Indonesia tahun 2022, disebutkan bahwa setelah usia 55 tahun, laju metabolisme basal menurun hingga 15% dibandingkan usia 30-an. Artinya, meskipun porsi makan kita sama seperti waktu muda, tubuh akan menyimpan lebih banyak kalori sebagai lemak, bukan sebagai energi. Dan di mana kalori berlebih itu disimpan? Jawabannya, di area perut. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa perutnya makin membesar, walaupun makannya sudah lebih sedikit. Karena pembakaran dalam tubuh tidak lagi seaktif dulu. Bahkan saat kita tidur pun, jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh lansia jauh lebih rendah dibandingkan orang usia muda. 2. Perubahan hormon setelah usia 50 tahun. Tubuh manusia bekerja berdasarkan sistem hormonal. Saat muda, tubuh kita dipenuhi hormon yang berperan dalam pembakaran lemak seperti hormon pertumbuhan, growth hormone, dan hormon tiroid. Kedua hormon ini sangat aktif ketika kita masih berusia di bawah 40 tahun. Namun begitu memasuki usia 50 tahun ke atas, produksi kedua hormon ini menurun secara signifikan. Sebaliknya, tubuh justru meningkatkan hormon penyimpan lemak seperti insulin dan kortisol. Hormon insulin bertugas mengatur kadar gula darah, dan bila kadarnya tinggi terus-menerus, maka lemak akan mudah ditimbun. Kortisol, yang dikenal sebagai hormon stres, juga membuat tubuh menyimpan lebih banyak lemak, terutama di bagian perut. Inilah alasan mengapa lansia yang terlihat tenang pun sebenarnya mengalami peningkatan kadar kortisol karena stres ringan atau kecemasan yang tidak disadari. Perubahan ini bukan karena kesalahan seseorang, tetapi merupakan mekanisme alami tubuh yang memang berubah sesuai usia. 3. Penurunan aktivitas fisik yang tidak disadari. Poin ketiga ini adalah yang paling sering terjadi tanpa disadari. Banyak orang yang ketika muda sangat aktif, sering berjalan kaki, bekerja di kebun, atau sekadar naik turun tangga. Namun setelah usia 50 tahun, perlahan aktivitas mulai berkurang. Lutut mulai terasa nyeri, sendi mudah kaku, dan tubuh lebih cepat lelah. Aktivitas yang menurun inilah yang membuat pembakaran kalori makin sedikit. Bahkan jika kita tetap makan seperti biasa, kalori itu akan tertimbun karena tidak digunakan. Akhirnya, tubuh mulai menyimpan cadangan energi itu dalam bentuk lemak, dan seperti sebelumnya, tempat favoritnya adalah area perut. Saya teringat cerita dari seorang pasien bernama Pak Rashid, 64 tahun, tinggal di daerah pinggiran kota Jombang. Dahulu beliau rajin berkebun, menyapu halaman, dan tidak bisa diam meski hanya sebentar. Namun beberapa tahun terakhir, karena lututnya mulai sering nyeri, aktivitasnya pun berkurang. Beliau lebih sering duduk di teras rumah sambil membaca koran atau melihat lalu lintas jalanan. Dalam 2 tahun, perutnya bertambah besar meski makannya tidak banyak berubah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya gerak fisik dalam mencegah penumpukan lemak. Tubuh kita seperti tanah kering yang masih bisa dihidupkan. Untuk memudahkan pemahaman, saya sering mengibaratkan tubuh lansia seperti tanah yang kering karena kemarau panjang. Dari luar tampak tandus, gersang,
dan tidak produktif. Namun tanah itu tidak mati. Ia hanya menunggu tetes air pertama untuk kembali menumbuhkan tunas-tunas baru. Begitu pula tubuh kita. Metabolisme yang melambat bukan berarti hilang selamanya. Ia hanya tertidur dan bisa dibangunkan kembali. Begitu juga hormon pembakar lemak yang berkurang. Mereka tidak hilang total, hanya perlu dipicu agar bekerja kembali. Dan aktivitas fisik yang menurun bisa dikompensasi dengan gerakan ringan yang dilakukan rutin dan penuh kesadaran. Semua ini bisa menjadi kunci untuk memutar kembali arah metabolisme tubuh, agar lemak yang menumpuk di perut bisa dikurangi secara perlahan tapi pasti. Kabar baik, sinyal bisa dinyalakan kembali. Kabar baiknya adalah, para ilmuwan dari Jepang dalam penelitian tahun 2021 menemukan bahwa kombinasi alami sederhana yang terdiri dari air hangat, zat antiinflamasi dari rempah, dan pengatur gula darah alami dapat meningkatkan metabolisme hingga 35% hanya dalam 2 minggu, bahkan pada lansia usia di atas 60 tahun. Itu artinya tubuh kita sebenarnya masih mampu membakar lemak dengan efisien, asal diberi sinyal yang tepat. Sinyal ini tidak harus datang dari obat kimia atau suplemen mahal. Justru yang paling efektif adalah kombinasi alami dari bahan dapur yang mudah ditemukan dan sudah digunakan nenek moyang kita sejak dahulu. Kesimpulan bab ini. Jadi, jika Bapak Ibu merasa sudah makan sedikit tapi perut tetap membesar, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa metabolisme memang melambat setelah usia 50 tahun. Hormon dalam tubuh berubah dan memengaruhi cara tubuh menyimpan lemak. Aktivitas fisik menurun seiring waktu, mempercepat penumpukan lemak. Namun semua itu bisa dilawan. Tidak perlu panik, tidak perlu putus asa. Yang kita butuhkan adalah pemahaman dan strategi. Dan strategi itu akan kita bahas lebih dalam di bab berikutnya, yaitu tentang satu ramuan alami sederhana yang terbuat dari 5 bahan dapur yang mampu menyalakan kembali sinyal pembakar lemak dalam tubuh Bapak Ibu. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang karena di bab berikutnya kita akan memasuki bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusi praktis dan alami untuk membantu mengecilkan perut, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan tenaga Bapak Ibu semua. Pemirsa setia channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita mempelajari bagaimana tubuh berubah setelah usia 50 tahun dan mengapa perut tetap membuncit meski makan sudah dijaga, kini saatnya kita masuk ke bagian inti yang paling ditunggu, yaitu solusi alami dan sederhana untuk mengaktifkan kembali pembakaran lemak dalam tubuh. Bukan obat mahal, bukan suplemen impor, bukan pula diet ekstrim yang menyiksa. Tetapi ramuan alami dari 5 bahan dapur yang mungkin sudah ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Ramuan ini bukan sekadar minuman biasa. Ia bekerja seperti sinyal bagi tubuh, memberitahu bahwa sekarang waktunya tubuh kembali bekerja seperti semula. Yang menarik, kelima bahan ini jika digunakan sendiri-sendiri memang bermanfaat, namun ketika digabungkan, mereka menciptakan efek sinergis yang luar biasa. Ibarat 5 roda gigi yang saling menggerakkan satu sama lain, membuat sistem tubuh yang semula melambat kembali berputar dengan optimal. Mari kita bahas satu persatu bahan ini secara rinci agar Bapak Ibu memahami bukan hanya manfaatnya, tetapi juga cara kerjanya di dalam tubuh lansia. Bahan pertama, air hangat. Jangan remehkan kekuatan segelas air hangat. Banyak orang menganggap ini hal sepele. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa air hangat adalah pemantik awal untuk sistem metabolisme? Menurut penelitian dari Journal of Clinical Endocrinology, air hangat dengan suhu 36 hingga 40 derajat Celcius dapat meningkatkan metabolisme hingga 24% hanya dalam 10 menit setelah diminum. Bagi lansia, ini sangat penting. Air hangat membantu melancarkan peredaran darah, merilekskan otot-otot usus, dan mendorong proses pencernaan bekerja lebih efisien. Perut yang sering kembung atau terasa berat bisa berkurang hanya dengan kebiasaan minum air hangat secara rutin. Air hangat juga menyiapkan tubuh untuk menerima bahan-bahan lain yang akan dimasukkan ke dalam ramuan. Ia seperti membuka pintu agar semua zat aktif dari bahan dapur lain bisa diserap lebih optimal oleh tubuh. Bahan kedua, cuka apel mentah. Cuka apel mentah, terutama yang masih mengandung mother atau induknya, adalah bahan yang luar biasa dalam melawan lemak. Kandungan utama cuka apel adalah asam asetat, yang telah terbukti dalam banyak studi mampu mengganggu proses penyimpanan lemak di dalam tubuh. Bahkan, penelitian di Eropa menunjukkan bahwa konsumsi cuka apel selama 3 bulan secara rutin dapat menurunkan lingkar pinggang hingga 3,5 cm. Selain itu, cuka apel juga bekerja sebagai modulator usus. Lebih dari 70% sistem kekebalan tubuh kita berada di saluran cerna. Jika usus sehat,
maka peradangan di tubuh akan menurun secara signifikan. Lemak visceral yang berhubungan dengan peradangan kronis pun bisa dikendalikan perlahan. Namun penting untuk dicatat, cuka apel yang digunakan harus yang mentah dan belum disaring, bukan versi olahan industri yang sudah hilang zat aktifnya. Cuka apel ini akan berperan penting dalam mengatur kadar gula darah dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga tubuh tidak mudah menyimpan gula sebagai lemak. Bahan ketiga, lemon segar. Banyak orang takut minum lemon karena rasa asamnya. Padahal setelah masuk ke dalam tubuh, lemon justru bersifat alkali, menetralkan kondisi tubuh dan membantu memperbaiki keseimbangan pH dalam darah. Lemon mengandung senyawa delimonene, zat aktif yang telah terbukti dalam riset Jepang mampu menurunkan lemak perut hingga 17% dalam waktu 4 minggu. Tak hanya itu, vitamin C yang tinggi dalam lemon membantu tubuh dalam proses pembakaran lemak. Ketika kita melakukan aktivitas ringan seperti menyapu atau berjalan kaki, tubuh yang cukup vitamin C akan membakar lemak 30% lebih efektif dibandingkan tubuh yang kekurangan. Lemon juga membantu memperbaiki fungsi hati. Hati yang sehat akan lebih cepat membuang racun dan memproses lemak lebih efisien. Maka tidak heran jika banyak pasien lansia saya merasa tubuhnya lebih segar, pikirannya lebih jernih, dan pencernaannya lebih lancar setelah menambahkan perasan lemon ke dalam minuman paginya. Bahan keempat, jahe segar. Jahe bukan hanya sekadar bumbu dapur atau penghangat tubuh saat cuaca dingin. Jahe adalah mesin pembakar kalori alami. Kandungan aktif di dalamnya, terutama gingerol, merangsang proses termogenesis, yaitu proses di mana tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Sebuah studi tahun 2021 membuktikan bahwa konsumsi jahe selama 8 minggu dapat menurunkan lemak perut secara signifikan, sekaligus mengurangi penanda inflamasi di dalam tubuh. Artinya, jahe tidak hanya membantu mengecilkan perut, tetapi juga melawan peradangan kronis yang sering menjadi penyebab penyakit pada lansia. Selain itu, jahe juga membantu melancarkan sirkulasi darah. Aliran darah yang lancar berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang bisa sampai ke sel-sel tubuh, termasuk otot. Ini membuat tubuh terasa lebih ringan, napas lebih lega, dan tenaga lebih stabil sepanjang hari. Bahan kelima, kayu manis Ceylon. Kayu manis sering digunakan sebagai pewangi atau penambah rasa pada makanan. Namun tidak semua kayu manis sama. Yang paling direkomendasikan untuk kesehatan adalah kayu manis Ceylon. Jenis ini mengandung zat aktif bernama sinamaldehid yang sangat kuat dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, dengan konsumsi kayu manis Ceylon secara rutin, tubuh akan lebih efisien dalam mengatur gula darah. Ini mencegah kelebihan gula dalam darah berubah menjadi lemak dan ditimbun di perut. Selain itu, sinamaldehid juga terbukti dapat mengaktifkan kembali lemak coklat, yaitu jenis lemak baik yang bertugas membakar kalori untuk menghasilkan panas. Bagi lansia, ini sangat penting. Lemak coklat biasanya akan menurun drastis setelah usia 50 tahun. Maka dengan bantuan kayu manis, lemak coklat bisa diaktifkan kembali, dan tubuh kembali mampu membakar kalori seperti saat masih muda. Kekuatan sinergis kelima bahan. Sekarang bayangkan jika kelima bahan ini bekerja bersama-sama dalam satu ramuan. Air hangat membuka jalur pencernaan. Cuka apel mempercepat metabolisme dan menjaga usus. Lemon menetralisir tubuh dan membantu hati bekerja optimal. Jahe menyalakan mesin pembakar kalori. Kayu manis menjaga kestabilan gula darah dan mengaktifkan kembali lemak pembakar. Gabungan inilah yang disebut oleh para ahli sebagai efek sinergis. Satu bahan memperkuat kerja bahan lainnya. Hasilnya jauh lebih besar daripada jika bahan-bahan ini digunakan secara terpisah. Inilah sebabnya ramuan ini bisa memberikan perubahan nyata dalam waktu singkat, bahkan tanpa diet ketat atau olahraga berat. Dalam penelitian internasional, disebutkan bahwa orang usia lanjut yang rutin meminum kombinasi kelima bahan ini dapat kehilangan rata-rata 5 hingga 6 cm lingkar pinggang hanya dalam 10 hari. Selain itu, mereka juga melaporkan kualitas tidur yang lebih baik, nafsu makan yang lebih terkendali, dan rasa segar yang lebih sering dirasakan setiap pagi. Kesimpulan bab ini, Bapak dan Ibu yang saya cintai, sekarang kita telah mengenal kelima bahan dapur yang bisa menjadi kunci untuk memutar kembali mesin metabolisme tubuh. Bukan bahan asing, bukan ramuan mistis, tetapi bahan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Bapak Ibu. Air hangat, cuka apel mentah, lemon segar, jahe segar, dan kayu manis Ceylon. Mereka bukan obat, tetapi sinyal alami yang memberi pesan kepada tubuh, ayo bangun dan bekerja kembali. Dan ketika tubuh merespon sinyal itu, hasilnya bisa terasa.
Langkah terasa lebih ringan, napas lebih lega, tidur lebih tenang, dan tentu saja, perut mulai mengecil secara perlahan. Namun, tentu saja ramuan ini perlu dibuat dan dikonsumsi dengan cara yang benar agar manfaatnya maksimal. Di bab berikutnya, saya akan pandu Bapak Ibu langkah demi langkah cara meracik ramuan ini, termasuk aturan minum yang aman dan efektif untuk usia lanjut. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena perjalanan ini akan terus membawa Bapak Ibu menuju hidup yang lebih sehat dan lebih ringan. Pemirsa setia channel FJR Gemilang yang saya cintai, setelah kita membahas secara rinci kelima bahan dapur yang sangat bermanfaat bagi tubuh, kini tibalah kita di bagian yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan, yaitu cara meracik ramuan tersebut dan aturan minum yang benar. Mengapa ini penting? Karena ramuan alami, meskipun terdiri dari bahan-bahan yang sederhana, tidak akan memberikan manfaat maksimal jika cara pembuatannya asal-asalan. Setiap bahan memiliki karakteristik unik, dan hanya bisa bekerja dengan optimal bila diperlakukan sesuai dengan sifat alaminya. Maka hari ini, saya akan pandu langkah demi langkah mulai dari menyiapkan bahan, proses peracikan, hingga kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Langkah pertama, siapkan air hangat bersuhu tepat. Langkah awal adalah menyiapkan air hangat bersuhu 36 hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini kira-kira setara dengan suhu air mandi bayi. Bukan air mendidih, dan juga bukan air yang hanya terasa hangat suam-suam kuku. Mengapa harus suhu ini? Karena suhu yang terlalu panas dapat merusak kandungan aktif dari lemon, jahe, dan kayu manis. Sedangkan jika terlalu dingin, tubuh akan bekerja lebih lambat menyerap zat-zat bermanfaat dari ramuan tersebut. Ukuran air yang disarankan adalah sekitar 350 hingga 470 ml, atau 1 gelas besar. Gunakan air matang bersih. Jangan gunakan air mentah dari keran atau sumur langsung, meskipun terlihat jernih. Langkah kedua, masukkan cuka apel mentah. Setelah air hangat siap, langkah berikutnya adalah menambahkan 2 sendok makan cuka apel mentah yang belum disaring. Cuka apel jenis ini biasanya memiliki tampilan sedikit keruh dan terdapat endapan di bagian bawah botol. Justru bagian inilah yang disebut mother atau induk, tempat di mana enzim dan bakteri baik berkumpul. Masukkan cuka apel ke dalam air hangat, lalu aduk perlahan dan biarkan selama 30 detik. Proses ini penting karena memungkinkan asam asetat dalam cuka apel untuk aktif dan mudah diserap oleh tubuh saat diminum. Langkah ketiga, tambahkan perasan lemon segar. Langkah berikutnya adalah menambahkan perasan setengah buah lemon segar. Gunakan lemon asli, bukan lemon dalam bentuk botolan atau instan yang dijual di supermarket. Lemon botolan umumnya sudah melewati proses pasteurisasi yang membuat zat aktif seperti delimonen dan vitamin C menurun drastis. Peras langsung setengah lemon ke dalam larutan cuka apel dan air hangat tadi. Aduk pelan agar sari lemon tercampur sempurna. Lemon akan memberikan rasa segar serta membantu membersihkan racun dalam tubuh dan menurunkan kadar lemak di perut. Langkah keempat, parut jahe segar. Jahe memiliki zat aktif yang sangat kuat, yaitu gingerol. Namun perlu diingat, gingerol ini hanya aktif secara optimal bila jahe digunakan dalam bentuk segar, bukan bubuk kemasan. Ambil jahe segar, kupas kulitnya, dan parut sebanyak 1/4 sendok teh saja. Lalu masukkan parutan tersebut ke dalam ramuan. Jahe akan memberikan efek hangat dan mempercepat proses pembakaran kalori di dalam tubuh. Selain itu, jahe juga sangat baik untuk melancarkan peredaran darah dan memperkuat sistem imun, terutama pada usia lanjut. Langkah kelima, tambahkan kayu manis Ceylon. Langkah terakhir adalah menambahkan 1/2 sendok teh kayu manis Ceylon. Perlu saya tekankan di sini, yang digunakan haruslah jenis Ceylon, bukan cassia. Mengapa? Karena kayu manis cassia mengandung senyawa kumarin yang bisa berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Sementara kayu manis Ceylon lebih aman, alami, dan justru memiliki manfaat luar biasa dalam mengatur kadar gula darah. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Diamkan selama 2 hingga 3 menit agar rasa menyatu dan zat aktif dari setiap bahan bisa bercampur dengan baik. Setelah itu, ramuan siap untuk dikonsumsi. Waktu terbaik untuk minum. Ramuan ini paling baik dikonsumsi 30 menit sebelum sarapan, dalam kondisi perut kosong. Mengapa? Karena saat perut kosong, tubuh lebih peka terhadap sinyal yang diberikan. Zat aktif dari ramuan akan diserap dengan lebih baik dan tidak terganggu oleh makanan lain. Jangan langsung makan setelah minum ramuan. Berikan jeda sekitar 30 menit agar manfaatnya terserap sempurna oleh tubuh.
Jika Bapak Ibu sedang menjalani pengobatan tertentu atau sedang dalam kondisi medis khusus, sebaiknya berkonsultasi lebih dulu dengan tenaga kesehatan sebelum rutin mengonsumsi ramuan ini. Aturan minum berdasarkan tahap adaptasi tubuh. Karena ramuan ini cukup aktif, tubuh lansia perlu diberi waktu untuk beradaptasi secara bertahap. Jangan langsung meminumnya 2 kali sehari. Berikut ini panduan lengkap yang aman dan mudah diikuti. Hari 1-3, konsumsi sekali sehari. Minumlah ramuan ini 1 kali sehari, setiap pagi sebelum sarapan. Ini adalah masa adaptasi di mana tubuh mulai mengenali bahan-bahan aktif yang masuk. Amati bagaimana reaksi tubuh. Apakah pencernaan menjadi lebih lancar? Apakah tidur terasa lebih nyenyak di malam hari? Apakah badan terasa lebih ringan di pagi hari? Hari 4-7, tingkatkan menjadi 2 kali sehari. Jika tubuh tidak menunjukkan reaksi negatif selama 3 hari pertama, maka pada hari ke-4 hingga ke-7, tingkatkan menjadi 2 kali sehari. Minum di pagi hari sebelum sarapan dan 1 gelas lagi di sore hari, sekitar pukul 4-5 sore. Konsumsi di sore hari sangat efektif untuk menekan rasa lapar yang biasanya datang menjelang malam, serta membantu tubuh tetap membakar kalori meskipun aktivitas fisik mulai berkurang saat menjelang tidur. Hari 8-10, pertahankan 2 kali sehari. Pada fase ini, tubuh sudah mulai menyesuaikan diri dengan baik. Sistem metabolisme biasanya sudah meningkat, pencernaan menjadi lebih teratur, dan lingkar pinggang mulai terasa lebih longgar. Banyak pasien saya yang melaporkan bahwa celana yang sebelumnya ketat mulai terasa lebih nyaman, dan nafas menjadi lebih ringan saat berjalan jauh. Setelah 10 hari, istirahatkan tubuh. Setelah menjalani rutinitas ini selama 10 hari berturut-turut, sangat disarankan untuk memberi tubuh jeda selama 3 hari. Mengapa perlu istirahat? Karena tubuh memiliki sistem adaptasi. Jika diberi rangsangan terus-menerus tanpa jeda, efektivitasnya bisa menurun. Istirahat ini akan membuat tubuh merespons lebih baik saat ramuan kembali dikonsumsi di siklus berikutnya. Setelah jeda, Bapak Ibu bisa mengulangi siklus ini sesuai kebutuhan. Bisa dilakukan 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, atau 3 kali dalam setahun, tergantung dari kondisi dan tujuan kesehatan masing-masing. Penting. Kenali kondisi tubuh sebelum konsumsi rutin. Meski ramuan ini alami, tetap ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi penderita diabetes, ramuan ini dapat menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Pantau kadar gula secara rutin, terutama di minggu pertama konsumsi. Jika sedang minum obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Jahe memiliki sifat yang bisa memperkuat efek pengenceran darah. Bagi penderita asam lambung, mulailah dengan takaran kecil dan lihat reaksi tubuh. Bila terasa perih, hentikan sementara dan konsultasikan. Jika memiliki batu empedu, berhati-hatilah karena cuka apel bisa merangsang kontraksi kantong empedu. Pesan saya sederhana, dengarkan tubuh Bapak Ibu sendiri. Jangan terburu-buru. Tubuh kita punya kemampuan untuk memberi sinyal jika ada yang tidak sesuai. Amati perubahan kecil, dan berikan waktu untuk tubuh menyesuaikan. Kesimpulan bab ini. Kini Bapak Ibu sudah tahu cara meracik ramuan 5 bahan alami ini dengan tepat. Bukan hanya tahu manfaatnya, tapi juga tahu bagaimana cara membuat, kapan waktu minum, dan bagaimana mengatur jadwal minumnya agar tubuh bisa menerima dengan nyaman. Ramuan ini bukanlah obat ajaib, tetapi jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan rutin, ia bisa menjadi pembuka jalan bagi tubuh untuk kembali sehat, ringan, dan bertenaga. Banyak pasien saya yang melaporkan perubahan positif bahkan sejak hari ke-4. Mulai dari nafas yang lebih lega, perut yang terasa kempes, tidur yang lebih nyenyak, hingga tenaga yang kembali stabil. Di bab selanjutnya, kita akan membahas perubahan nyata yang biasanya dirasakan tubuh saat menjalani rutinitas ramuan ini, dan bagaimana mengenali tanda-tanda bahwa tubuh sedang mengalami pemulihan. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena perjalanan menuju kesehatan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesabaran, konsistensi, dan kemauan untuk berubah dengan perlahan namun pasti. Pemirsa setia channel FJR Gemilang yang saya cintai, setelah kita bersama mempelajari cara meracik dan mengonsumsi ramuan 5 bahan alami, kini tiba saatnya kita membahas apa saja perubahan yang akan dirasakan tubuh setelah rutin meminumnya. Ini penting, karena banyak di antara kita yang sering bertanya, kapan hasilnya terasa, dok? Atau, apa yang harus saya perhatikan saat mulai rutin minum ramuan ini? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sangat wajar, sebab sebagai manusia, kita ingin tahu bahwa usaha yang kita lakukan membuahkan hasil. Terlebih bagi bapak dan ibu lansia yang sudah menjalani banyak hal dalam hidup,
tentu ingin memastikan bahwa yang diminum bukan hanya sekadar tren, tapi benar-benar bermanfaat. Dan kabar baiknya, berdasarkan pengalaman saya mendampingi ratusan pasien usia lanjut, ditambah dengan hasil studi ilmiah di berbagai negara, perubahan positif dari ramuan 5 bahan dapur ini bisa mulai terasa sejak hari ke-4 hingga hari ke-10, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat dan konsisten. Mari kita bahas satu persatu agar Bapak Ibu bisa mengenali tanda-tanda pemulihan itu, dan memahami bagaimana tubuh mulai bekerja kembali secara optimal. 1. Nafas lebih lega dan tidak mudah terengah. Salah satu perubahan paling awal yang banyak dirasakan oleh pasien saya adalah nafas terasa lebih ringan. Sebelumnya, banyak dari mereka mengeluh cepat ngos-ngosan hanya karena menyapu halaman atau berjalan ke warung. Tapi setelah rutin minum ramuan ini, mereka merasa paru-paru lebih lega dan napas tidak lagi terasa berat. Hal ini terjadi karena ramuan yang terdiri dari jahe, lemon, dan air hangat membantu melancarkan sirkulasi darah, mengurangi inflamasi di saluran napas, dan mengendurkan otot-otot kecil yang sebelumnya tegang karena akumulasi lemak dan stres metabolik. 2. Perut terasa lebih ringan dan tidak kembung. Dalam beberapa hari pertama, banyak yang melaporkan pencernaan menjadi lebih lancar. Perut yang sebelumnya sering kembung, terasa penuh meski makan sedikit, mulai terasa ringan dan nyaman. Cuka apel dan lemon berperan besar di sini, karena keduanya membantu menyeimbangkan kadar asam lambung dan memperbaiki flora usus. Beberapa pasien bahkan menyampaikan bahwa frekuensi buang air besar menjadi lebih teratur dan tidak lagi keras atau sulit. Ini adalah tanda bahwa sistem cerna sedang mengalami pemulihan, dan tubuh sedang membuang sisa racun serta lemak yang tertimbun lama. 3. Celana terasa lebih longgar. Ini yang paling membuat banyak lansia senang. Dalam waktu 7 hingga 10 hari, banyak pasien merasakan bahwa celana atau sarung yang biasa dipakai terasa lebih longgar. Bahkan ada yang kaget karena ikat pinggang harus dikencangkan 2 lubang lebih dari biasanya. Perubahan ini bukan sekadar ilusi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ramuan dengan kombinasi 5 bahan ini secara konsisten dapat menurunkan lingkar pinggang hingga 5-6 cm hanya dalam 10 hari. Namun, penting untuk diingat bahwa ini bukan soal penurunan berat badan besar-besaran. Yang berubah adalah pengurangan lemak visceral, yaitu lemak aktif di dalam perut yang selama ini menekan organ-organ penting. Ketika lemak ini mulai menyusut, ukuran perut pun mulai mengecil meski angka di timbangan tidak berubah drastis. 4. Tidur lebih nyenyak dan bangun lebih segar. Manfaat lain yang sering dirasakan oleh mereka yang rutin minum ramuan ini adalah kualitas tidur yang membaik. Banyak pasien usia lanjut mengalami sulit tidur, sering terbangun tengah malam, atau bangun dengan perasaan lelah. Setelah rutin mengonsumsi ramuan, kualitas tidur meningkat. Tidur menjadi lebih dalam, lebih nyenyak, dan ketika bangun pagi tubuh terasa lebih ringan. Ini terjadi karena kandungan jahe dan kayu manis membantu mengurangi kadar kortisol, hormon stres, yang sering mengganggu siklus tidur lansia. Selain itu, saat tubuh mulai seimbang secara metabolik, sistem saraf pun bekerja lebih tenang. Hasilnya adalah tidur yang lebih berkualitas, dan ini memberi dampak besar pada suasana hati dan energi di siang hari. 5. Nafsu makan lebih teratur dan tidak mudah lapar berlebih. Cuka apel, lemon, dan kayu manis berperan penting dalam menyeimbangkan kadar gula darah. Ketika gula darah stabil, tubuh tidak lagi mudah merasa lapar berlebihan di luar jam makan. Banyak pasien saya yang sebelumnya mengaku sulit mengontrol keinginan ngemil sore hari, kini merasa lebih bisa mengendalikan rasa lapar. Mereka tetap bisa makan 3 kali sehari dengan porsi wajar, tanpa harus menahan lapar berlebihan atau merasa kekurangan energi. Ini sangat penting, karena pola makan yang tidak terkontrol adalah salah satu penyebab utama perut membuncit. Ramuan ini membantu tubuh kembali pada ritme alami lapar dan kenyang, bukan berdasarkan dorongan emosional atau kebiasaan yang tidak sehat. 6. Tubuh lebih ringan dan kaki tidak cepat pegal. Perubahan yang dirasakan tidak hanya di perut atau sistem pencernaan, tetapi juga di kaki dan otot tubuh bagian bawah. Banyak lansia mengeluh kakinya cepat pegal saat berdiri lama atau berjalan jauh. Namun setelah mengonsumsi ramuan ini secara rutin, mereka melaporkan bahwa tubuh terasa lebih ringan dan tidak cepat lelah saat beraktivitas ringan. Ini terjadi karena lemak visceral yang berkurang berarti tekanan pada otot dan sendi juga berkurang. Ditambah dengan sirkulasi darah yang lebih lancar, otot-otot pun mendapatkan oksigen dan nutrisi lebih baik. 7. Pikiran lebih segar dan konsentrasi meningkat. Kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dalam lemon, jahe, dan kayu manis juga memberikan manfaat langsung pada fungsi otak. Banyak lansia yang mengeluh sering lupa, sulit konsentrasi, atau merasa seperti berkabut
saat berpikir. Setelah rutin mengonsumsi ramuan, kabut otak mulai hilang. Mereka merasa pikiran lebih jernih, mudah fokus, dan tidak cepat bingung saat berbicara atau membaca. Hal ini bukan kebetulan. Penelitian menunjukkan bahwa inflamasi rendah tingkat kronis akibat lemak visceral bisa memengaruhi fungsi kognitif. Ketika inflamasi ini ditekan melalui bahan alami, maka otak pun bisa bekerja lebih optimal. Kisah nyata, Pak Rashid dan Ibu Sumi dari Bojonegoro. Izinkan saya membagikan 2 cerita singkat dari pasien saya yang mengalami perubahan luar biasa berkat ramuan ini. Pak Rashid, 65 tahun dari Bojonegoro, awalnya datang dengan keluhan mudah lelah dan perut makin besar meskipun makan sudah sedikit. Setelah saya arahkan mencoba ramuan 5 bahan ini dan mengatur pola minumnya sesuai anjuran, di hari ke-7 beliau datang kembali dengan wajah cerah. Ia berkata, "Dok, saya tidak menyangka hanya minum ini setiap pagi dan sore. Badan saya terasa enteng, dan celana saya longgar." Ibu di rumah sampai kaget. Cerita lain datang dari Ibu Sumi, 61 tahun. Beliau mengaku tidur sering gelisah dan sering terbangun malam hari. Tapi setelah mulai rutin minum ramuan, tidurnya kembali nyenyak, dan ia bangun pagi dengan energi yang lebih stabil. Bahkan Ibu Sumi mengaku sekarang bisa kembali berkebun ringan di pagi hari tanpa merasa ngos-ngosan seperti dulu. Kesimpulan bab ini, Bapak dan Ibu pemirsa FJR Gemilang, dari apa yang telah kita bahas di bab ini, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Tubuh akan memberi tanda jika ia sedang pulih. Dan tanda-tanda itu bisa dikenali jika kita mau memperhatikannya dengan sabar. Perubahan yang dirasakan setelah minum ramuan ini bukanlah sulap. Ia bukan efek instan, melainkan respon alami tubuh terhadap sinyal sehat yang dikirim oleh bahan-bahan alami. Dan meskipun perubahan itu kecil di awal, tapi jika dilakukan secara konsisten, ia akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Di bab selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu menyelami pesan yang lebih dalam di balik tubuh yang buncit dan tubuh yang mulai pulih. Kita akan berbicara bukan hanya soal perut, tapi tentang makna kesehatan yang sejati di usia emas. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang. Pemirsa setia channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita membahas secara detail perubahan-perubahan positif yang dapat dirasakan setelah rutin meminum ramuan 5 bahan dapur alami, kini saatnya kita mengajak diri untuk lebih bijak menyikapi proses pemulihan tubuh ini. Sebagian dari kita mungkin sudah mulai merasakan hasil, seperti perut terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan nafas lebih lega. Namun sebagian lainnya mungkin merasa belum banyak perubahan atau bahkan bertanya-tanya, "Kok belum terasa ya, Dok?" Atau, "Apakah ini memang cocok untuk saya?" Disinilah kita perlu memahami satu hal penting. Setiap tubuh memiliki ritme dan waktu penyembuhannya sendiri-sendiri. Tidak semua orang akan merasakan hasil yang sama pada hari ke-4 atau hari ke-10. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi bukan berarti tubuh tidak bekerja. Tubuh sedang menyesuaikan. Tubuh sedang merespons. Dan dalam proses ini, kita diminta untuk lebih sabar, lebih mendengar, dan lebih menghargai diri sendiri. Tubuh adalah organisme yang bijaksana. Bapak Ibu, tubuh kita bukan mesin mati. Ia bukan benda yang hanya bergerak kalau ditekan tombol. Tubuh adalah organisme yang hidup, punya sistem sendiri, punya mekanisme cerdas yang telah bekerja sejak kita dilahirkan. Setiap detik, tanpa kita sadari, tubuh melakukan ribuan proses metabolisme, memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, membuang racun, memperbarui sel, dan menjaga organ-organ penting tetap bekerja. Semua itu dilakukan tanpa kita perintah secara sadar. Inilah bukti bahwa tubuh kita adalah anugerah luar biasa yang sangat canggih. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun mungkin kita telah memperlakukan tubuh tanpa cukup rasa hormat. Kita makan sembarangan, tidur tidak teratur, stres dibiarkan menumpuk, dan ketika sakit, kita buru-buru menutupinya dengan obat tanpa mencari tahu akar masalahnya. Maka wajar jika ketika tubuh mulai diajak untuk kembali sehat, ia tidak langsung menanggapi dengan cepat. Ia perlu waktu untuk percaya kembali, untuk bangun kembali dari tidurnya yang panjang. Pemulihan adalah proses, bukan perlombaan. Salah satu kesalahan yang sering saya temui adalah sikap tergesa-gesa. Banyak orang ingin perubahan cepat. Hari ini mulai minum ramuan, besok ingin perut langsung kempes. Padahal proses pemulihan bukan perlombaan, tetapi perjalanan. Tubuh kita tidak bisa dipaksa. Ia tidak merespon dengan baik terhadap tekanan, apalagi terhadap keputusasaan. Tubuh justru akan merespons lebih cepat saat kita santai, konsisten, dan penuh rasa syukur.
Saya sering menganalogikan proses penyembuhan seperti menyiram tanaman. Kita tidak bisa menyiram sekali lalu berharap langsung tumbuh tinggi. Kita harus menyiram tiap hari, memberi cahaya, menjaga tanah, dan bersabar melihat tunas-tunas kecil mulai muncul. Demikian pula tubuh. Ramuan ini adalah air penyiramnya. Pola hidup sehat adalah sinar mataharinya. Dan waktu serta kesabaran adalah tanah suburnya. Setiap tubuh unik, jangan membandingkan. Bapak dan Ibu pemirsa FJR Gemilang, sangat penting untuk tidak membandingkan hasil kita dengan orang lain. Ada pasien yang dalam 5 hari sudah merasa perubahan besar. Ada pula yang baru benar-benar merasakan hasil setelah 2 minggu. Itu bukan karena salah satu lebih baik dari yang lain, tapi karena setiap tubuh punya cerita sendiri. Perjalanan kesehatan tidak bisa disamakan. Ada yang sejak muda sudah aktif, tubuhnya cepat merespons. Ada pula yang tubuhnya sudah lama diam, maka perlu waktu lebih panjang untuk menyala kembali. Ada yang sebelumnya tidak pernah minum ramuan alami, tubuhnya perlu adaptasi. Ada yang pernah konsumsi obat tertentu dalam waktu lama, sehingga sistem tubuhnya lebih sensitif. Intinya, jangan terburu-buru menilai hasil, apalagi menyalahkan diri sendiri jika hasilnya belum seperti yang diharapkan. Justru ketika kita mulai peduli, mulai memberi perhatian, mulai mengubah pola hidup, itu sudah merupakan kemenangan besar. Tanda tubuh sedang berubah meskipun belum terlihat. Kadang perubahan tubuh tidak langsung terlihat dari luar, tetapi tubuh memberi sinyal halus yang harus kita sadari. Misalnya, tidur jadi lebih cepat, tubuh terasa lebih hangat setelah minum ramuan, perut tidak mudah begah setelah makan, pikiran terasa lebih tenang, frekuensi buang air besar jadi lebih teratur, rasa lapar lebih terkontrol. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa sistem dalam tubuh sedang membaik. Bila sinyal ini terus dijaga dan tidak dipaksakan, maka perubahan yang lebih besar seperti penurunan lingkar pinggang, peningkatan energi, dan kembalinya kekuatan tubuh akan terjadi dengan sendirinya. Konsistensi lebih penting daripada sempurna. Banyak orang yang ingin hasil cepat lalu melakukan perubahan drastis, namun hanya mampu bertahan 2 hari. Setelah itu kembali ke pola lama. Padahal kunci dari perubahan adalah konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Lebih baik minum ramuan ini setiap pagi secara rutin selama 3 minggu daripada hanya 2 kali sehari tapi hanya bertahan 3 hari lalu berhenti. Tubuh lebih suka pendekatan yang lembut, berulang, dan konsisten. Jika hari ini lupa minum ramuan, tidak perlu merasa bersalah. Besok ulangi lagi. Jika hari ini minum terlambat, tidak masalah. Yang penting adalah kita terus kembali ke jalurnya. Seperti jarum jam, yang bergerak pelan tapi pasti. Ia tidak pernah melompat, tapi akhirnya selalu sampai pada tujuannya. Saling menguatkan sesama lansia. Dalam perjalanan ini, sangat penting juga untuk saling menguatkan. Banyak lansia merasa mereka berjuang sendirian. Di rumah mungkin tidak ada yang memahami perjuangan mereka. Namun ketika kita mendengar bahwa ada Ibu Sumi dari Bojonegoro yang berhasil tidur lebih nyenyak, atau Pak Rashid dari Jombang yang celananya mulai longgar, kita jadi merasa tidak sendiri. Untuk itu, saya selalu mendorong pemirsa channel FJR Gemilang untuk berbagi pengalaman di kolom komentar atau grup lansia sehat, agar semangat itu menular. Kadang satu kalimat positif dari sesama bisa menjadi motivasi yang luar biasa untuk tidak menyerah. Tubuh kita punya memori kesehatan. Ini adalah fakta yang menarik. Tubuh kita menyimpan memori kesehatan. Meskipun pernah mengalami kerusakan atau penurunan, tubuh tetap memiliki cetakan awal tentang seperti apa rasanya sehat, kuat, dan segar. Ketika kita mulai memperlakukan tubuh dengan baik, dengan memberi ramuan alami, makanan bergizi, tidur cukup, pikiran tenang, tubuh akan mulai mengingat kembali pola sehat itu. Ia akan berkata, "Oh, ini sinyal yang dulu pernah aku kenal." Lalu ia mulai merespons, memperbaiki dirinya sendiri, membangun kekuatannya kembali. Inilah yang membuat saya sangat percaya bahwa usia bukan penghalang untuk sehat. Banyak pasien lansia saya yang dulunya sulit berjalan sekarang bisa kembali ke kebun. Yang dulu hanya duduk seharian kini mulai aktif lagi. Dan semua itu dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan kesabaran. Kesimpulan bab ini, Bapak dan Ibu pemirsa FJR Gemilang, mari kita renungkan bersama. Proses pemulihan adalah perjalanan, bukan perlombaan. Tubuh kita sedang bekerja, walau hasilnya belum langsung tampak. Jangan bandingkan hasil Anda dengan orang lain. Sadarilah sinyal-sinyal kecil tubuh yang sedang berubah.
Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Bangun semangat bersama, karena kita tidak sendiri. Tubuh kita punya kemampuan untuk pulih, asal kita beri kesempatan. Di bab selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menutup rangkaian ini dengan pesan penuh harapan. Bukan hanya tentang ramuan dan perut yang mengecil, tapi tentang hidup yang lebih berkualitas, lebih percaya diri, dan lebih berarti di usia emas. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang karena di bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian penutup yang bisa menjadi titik balik dalam hidup Bapak dan Ibu semua. Pemirsa setia channel FJR Gemilang yang saya hormati, tibalah kita di ujung pembahasan panjang yang telah kita lalui bersama. Dari bab pertama hingga bab sebelumnya, kita telah menyingkap satu demi satu rahasia penting tentang tubuh kita di usia lanjut, terutama berkaitan dengan masalah perut buncit dan solusi alami untuk mengatasinya. Di bab ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu tidak sekadar mengingat apa yang telah kita pelajari, tetapi benar-benar menghidupkan kembali semangat untuk memulai perubahan nyata, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, yang benar-benar menentukan arah hidup kita bukanlah apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita lakukan setelah mengetahui. Perut buncit bukan takdir, tapi sinyal. Salah satu kesalahan paling umum yang kita bahas di awal adalah menganggap perut buncit sebagai hal wajar karena usia. Padahal, perut yang membesar di usia lanjut bukanlah tanda umur semata, tetapi sinyal dari tubuh bahwa ada perubahan dalam sistem metabolisme dan hormon. Perut buncit tidak hanya menyulitkan secara penampilan, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya lemak visceral, lemak berbahaya yang menyelimuti organ-organ penting kita, hati, jantung, usus, pankreas. Ia bekerja secara diam-diam, menekan, mengacaukan fungsi tubuh, dan bahkan menyebabkan peradangan kronis. Kita telah melihat bagaimana lemak visceral dapat menyebabkan sesak napas, kabut pikiran, lutut lemah, dan tidur terganggu. Namun kita juga telah belajar bahwa kondisi ini tidak harus dibiarkan, tidak harus ditoleransi, dan yang paling penting, masih bisa diperbaiki. Tubuh kita bisa pulih bila diberi kesempatan. Saya ingin tekankan kembali bahwa tubuh kita, bahkan di usia 60, 70, atau 80 tahun, tetap memiliki kemampuan untuk pulih. Ia tidak akan kembali seperti usia 25 tahun, tetapi ia bisa kembali optimal sesuai usianya. Tubuh hanya butuh isyarat yang benar, waktu yang cukup, dan dorongan yang tepat. Ramuan sederhana dari air hangat, cuka apel, lemon, jahe, dan kayu manis Ceylon bukanlah ramuan ajaib. Tapi mereka bekerja seperti orkestra yang harmonis, masing-masing menjalankan peran pentingnya, membuka jalan pencernaan, menekan inflamasi, mempercepat metabolisme, mengatur gula darah, dan memicu pembakaran lemak alami. Bahkan dalam waktu singkat, 10 hari saja, tubuh bisa mulai memberi sinyal positif. Napas lebih lega, perut lebih ringan, tidur lebih nyenyak, otot lebih bertenaga, dan pikiran lebih jernih. Semua itu adalah hasil dari kerjasama bahan-bahan alami yang selama ini mungkin kita anggap biasa saja, padahal menyimpan kekuatan luar biasa. Langkah kecil, hasil besar. Kita juga telah membahas bahwa konsistensi jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Anda tidak perlu langsung minum 2 kali sehari. Anda tidak harus langsung melakukan semua perubahan sekaligus. Yang penting adalah memulai satu langkah kecil, lalu melanjutkannya dengan setia. 1 gelas ramuan setiap pagi. 1 keputusan untuk bangun sedikit lebih pagi. 1 niat untuk berjalan beberapa menit lebih lama. 1 pilihan untuk menunda cemilan sore. Semua itu bila dilakukan terus-menerus, akan menjadi kebiasaan sehat yang membawa hasil luar biasa. Saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana pasien saya yang awalnya hanya ingin mencoba 3 hari, akhirnya menjadikan ramuan ini rutinitas harian. Ada yang awalnya lelah dan tidak percaya diri, kini bisa kembali aktif di masjid. Ada yang tadinya menghindari reuni karena bentuk tubuhnya, sekarang justru menjadi inspirasi teman-temannya. Kesadaran kecil yang mengubah hidup. Pemulihan bukan dimulai dari mulut, bukan pula dari tangan yang meracik ramuan, tapi dari kesadaran di dalam hati. Saat Bapak Ibu berkata dalam hati, "Saya ingin tubuh ini sehat kembali," maka itulah awal segalanya. Kesadaran ini yang menjadi bahan bakar untuk membuat ramuan. Kesadaran ini pula yang membuat kita tetap berkomitmen, bahkan saat hasil belum terlihat. Dan justru dari sinilah tubuh mulai merespons. Ia menerima sinyal cinta dari pemiliknya, dan dengan caranya sendiri, mulai bekerja memperbaiki. Banyak orang lupa bahwa tubuh adalah mitra hidup kita yang paling setia. Ia tidak pernah mengeluh saat kita menyakitinya. Ia tidak protes saat kita begadang, makan sembarangan, atau stres berkepanjangan.
Tapi saat kita mulai memperlakukannya dengan baik, ia merespons dengan cepat, bahkan melebihi harapan kita. Di channel FJR Gemilang ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengubah cara pandang terhadap usia. Usia 60 bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari babak baru yang lebih tenang, lebih bijak, dan bila dikelola dengan benar, lebih sehat daripada sebelumnya. Banyak yang berkata, "Saya sudah tua, Dok. Mau apa lagi?" Padahal justru di usia inilah kita bisa mulai menikmati hidup yang sesungguhnya. Saat anak-anak sudah mandiri, saat tanggung jawab besar sudah selesai, saat waktu luang lebih banyak tersedia, inilah waktu yang paling tepat untuk merawat diri sendiri dengan sepenuh hati. Mari kita jadikan usia emas bukan sebagai masa menurun, tetapi masa meningkat. Meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan hubungan dengan tubuh, meningkatkan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberi tubuh luar biasa ini sejak kita dilahirkan. Jika Anda sudah memulai langkah ini, maka Anda sedang menjadi contoh. Jangan berhenti di diri sendiri. Ajak pasangan, saudara, tetangga, dan sahabat. Banyak orang lansia merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ketika mereka melihat bahwa Bapak Ibu bisa, mereka pun akan ikut termotivasi. Banyak perubahan besar dimulai dari satu orang yang berani memulai. Siapa tahu, dari satu gelas ramuan setiap pagi yang Anda minum, ada perubahan besar yang terjadi dalam keluarga. Anak-anak menjadi lebih peduli, cucu jadi lebih sayang, dan rumah jadi lebih ceria karena tubuh Bapak Ibu lebih sehat. Mari kita tutup pembahasan panjang ini dengan sebuah komitmen kecil tapi tulus. Komitmen bahwa mulai hari ini, saya akan lebih peduli dengan tubuh saya. Saya akan mendengarkan apa yang tubuh saya butuhkan. Saya tidak akan memaksa, tapi juga tidak akan mengabaikan. Dan mari kita buka hari esok dengan harapan besar, bahwa tubuh ini, meskipun telah lelah selama puluhan tahun, tetap bisa pulih, tetap bisa ringan, tetap bisa sehat, dan tetap bisa mendampingi kita menjalani hari-hari di usia emas dengan penuh semangat. Bagi Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan informasi ini. Silakan juga tuliskan di kolom komentar, bahan mana yang paling membuat Bapak Ibu tertarik untuk mencoba. Apakah air hangat, cuka apel, lemon segar, jahe, atau kayu manis Ceylon? Saya pribadi sangat senang membaca cerita Bapak Ibu semua, karena setiap cerita adalah inspirasi. Dan siapa tahu, cerita Bapak Ibu bisa menyelamatkan orang lain yang sedang kehilangan semangat untuk sembuh. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video berikutnya di channel FJR Gemilang. Insya Allah di episode selanjutnya, kita akan membahas makanan sederhana yang bisa membantu memperkuat otot dan sendi lansia tanpa harus membeli obat mahal. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Terima kasih telah membuka hati dan pikiran. Terima kasih telah memberi tubuh Bapak Ibu kesempatan untuk kembali sehat. Jangan pernah berhenti percaya bahwa tubuh kita masih bisa pulih. Mulailah dengan sederhana, mulailah dengan sabar, dan biarkan setiap pagi menjadi awal baru yang penuh harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.